Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan dalam nol-nol murahan, sampai hari itu datang seperti badai yang menghancurkan segalanya. Saat saya melihat Adi, sahabat karib saya sejak kecil, mencium seorang pria lain di tengah keramaian pasar malam Jakarta, hati saya seperti ditusuk pisau tajam yang tak pernah saya bayangkan. Itu bukan ciuman biasa, itu adalah pengkhianatan yang membuat saya mempertanyakan seluruh hidup saya, apakah saya hanyalah peran pendukung dalam cerita cintanya yang tak pernah menyertakan saya sebagai pemeran utama. Hari itu hujan deras mengguyur ibu kota, tapi hujan di hati saya lebih deras lagi. Saya, Arya, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman, selalu merasa aman dalam bayang-bayang Adi. Dia adalah segalanya bagi saya, teman, saudara, dan diam-diam, cinta yang tak pernah saya ungkapkan. Mengapa? Karena di Indonesia ini, cinta seperti milik saya dianggap tabu, sesuatu yang harus disembunyikan di balik senyum palsu dan obrolan ringan tentang cuaca atau sepak bola. Tapi saat saya melihat dia dengan pria itu, seorang pemuda berpakaian rapi, mungkin rekan kerjanya, di bawah tenda pasar malam yang penuh lampu warna-warni, dunia saya runtuh. Mengapa bukan saya, gumam saya dalam hati, suara itu bergema seperti guntur. Saya berdiri di sana, basah kuyup, memandang mereka dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa muak dengan peran saya sebagai sahabat setia yang selalu mendukung tanpa pernah menuntut balasan. Malam itu, saya pulang ke apartemen kecil saya di pinggiran Jakarta, tempat yang penuh dengan kenangan tentang Adi. Oto-oto kami bersama di dinding, tawa kami yang terekam dalam ideo lama, semuanya sekarang terasa seperti duri yang menusuk. Saya duduk di lantai, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir. Kenapa harus seperti ini, Tuhan? Tanya saya pada diri sendiri. Saya ingat pertama kali bertemu Adi di sekolah menengah di Bandung saat kami sama-sama pindah dari desa kecil di Jawa Barat. Dia selalu yang populer, dengan senyum lebar dan mata yang penuh cahaya, sementara saya hanyalah anak pendiam yang suka menggambar. Persahabatan kami tumbuh seperti pohon beringin, kuat dan menaungi, tapi bagi saya itu lebih dari itu. Setiap kali dia bercerita tentang pacarnya, dulu perempuan, sekarang ternyata pria, saya tersenyum, tapi di dalam hati saya hancur berkeping-keping. Saya harus berhenti berpura-pura, bisik saya pada cermin yang buram. Tapi bagaimana? Di negeri ini, di mana keluarga dan masyarakat menuntut normalitas, mengakui cinta saya berarti mempertaruhkan segalanya, pekerjaan, teman, bahkan keluarga saya yang konservatif di desa. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk bertemu Adi. Kami janjian di sebuah warung kopi di Tamrin, tempat aurit kami. Saat dia datang, dengan rambut acak-acakan dan senyum yang selalu membuat jantung saya berdegup kencang, saya hampir mundur. "Hei, Arya. Kamu kelihatan capek, bro," katanya sambil memesan kopi hitam. Saya menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Adi, kemarin saya lihat kamu di pasar malam," kata saya pelan, suara saya gemetar. Matanya melebar, tapi dia cepat menguasai diri. "Oh, itu teman kantor. Kenapa?" Bohongnya terdengar begitu halus, tapi saya tahu. "Jangan bohong, Adi. Saya tahu apa yang saya lihat." Udara di antara kami tiba-tiba tebal, seperti kabut pagi di pegunungan. Dia menunduk, mengaduk kopi tanpa tujuan. "Arya, ini rumit. Saya suka pria, tapi saya takut. Keluarga saya, masyarakat." Kata-katanya seperti pisau yang kembali menusuk. "Dan saya yang selalu ada di sampingmu, Adi. Apakah saya hanyalah pendukung dalam ceritamu?" Ledakan emosi itu keluar begitu saja, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bebas, meski hati saya sakit. Adi terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Arya, kamu tahu perasaan saya?" tanyanya pelan. Saya mengangguk, air mata saya tak bisa ditahan lagi.
Sejak lama, Adi. Tapi saya takut merusak persahabatan kita. Kami duduk di sana, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tapi dunia seolah berhenti. Dia meraih tangan saya di bawah meja, sentuhan yang hangat tapi penuh keraguan. Saya juga merasakan sesuatu, tapi saya takut. Pria itu. Dia hanyalah pelarian. Pengakuan itu seperti angin segar, tapi juga menyakitkan. Mengapa dia memilih pelarian daripada saya? Konflik di hati saya bergolak, senang karena ada harapan, tapi marah karena pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, kami mulai mendekat, berbicara tentang perasaan yang selama ini terkubur. Tapi bayang-bayang masyarakat Indonesia yang konservatif selalu menghantui. Keluarga Adi yang taat beragama tak akan pernah menerima. Dan saya, dengan ibu yang selalu bertanya kapan saya menikah, merasa seperti hidup dalam sandiwara. Suatu malam, kami berjalan di sepanjang pantai Ancol, angin laut menyapu wajah kami. "Arya, apa kita bisa bersama?" tanyanya, suaranya lirih. Saya memandangnya, hati saya penuh harapan. "Kita harus mencoba, Adi. Cinta ini terlalu kuat untuk diabaikan." Tapi di dalam, saya ragu. Apakah ini nyata atau hanya ilusi? Konflik inner saya semakin dalam, antara cinta dan realitas. Saya membayangkan masa depan kami penuh rintangan tapi juga penuh kebahagiaan. Namun tak lama kemudian masalah datang. Teman kantor Adi, pria yang saya lihat itu, ternyata tahu tentang kami. Dia marah, mengancam akan memberitahu keluarga Adi. "Kamu hanyalah pengganggu," katanya saat bertemu saya secara kebetulan. Hati saya panas, tapi saya tahan. "Adi memilih saya," jawab saya tegas. Tapi di malam itu Adi datang dengan wajah pucat. Dia bilang akan sebar otot kita, Arya. Apa yang harus kita lakukan? Ketakutan itu nyata, dan untuk pertama kalinya, saya merasa peran pendukung saya kembali muncul. Tapi kali ini, saya tak mau mundur. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Saya dan Adi mencoba bertahan, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Ibu saya menelepon bertanya tentang gadis impian. Saya bohong, tapi hati saya sakit. "Mengapa hidup ini begitu kejam?" gumam saya sendirian di kamar. Adi juga struggle antara cinta kami dan kewajiban keluarga. Suatu hari, dia bilang, "Mungkin kita harus berhenti, Arya. Ini terlalu berisiko." Kata-kata itu seperti petir, menghancurkan harapan saya. "Kamu mau menyerah begitu saja?" "Setelah semua ini," jerit saya dalam hati. "Kami bertengkar hebat," kata-kata pedas terlontar. "Kamu selalu egois, Adi. Saya yang selalu mengalah." Dia pergi meninggalkan saya dalam kesunyian. Malam itu saya menangis, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Konflik inner semakin dalam, antara mempertahankan atau melepaskan. Akhirnya, saya memutuskan untuk bertemu keluarga Adi. Itu gila, tapi saya harus. Di rumah mereka di Bogor, saya datang sebagai teman. Tapi saat berbicara dengan ayahnya, saya merasakan ketakutan. "Adi adalah anak baik, jangan biarkan dia tersesat," kata ayahnya tanpa tahu. Hati saya perih. Pulang dari sana, saya semakin yakin. Saya tak bisa hidup tanpa dia, pikir saya. Tapi kemudian pengkhianatan datang. Adi menelepon, "Arya, Ma. Saya akan menikah dengan perempuan yang dijodohkan keluarga." Dunia saya gelap. "Kenapa, Adi?" "Setelah semua janji," tanya saya dengan suara pecah. "Ini untuk yang terbaik," jawabnya dingin. Hati saya hancur, tapi di balik itu ada kemarahan yang membara. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang ponsel yang baru saja mati setelah panggilan itu. Menikah dengan perempuan, gumam saya berulang-ulang, seperti mantra yang menyiksa. Pengkhianatan Adi seperti api yang membakar jiwa saya, membuat setiap napas terasa berat.
Saya ingat saat kami pertama kali berciuman di balik pohon di taman kota, di bawah hujan gerimis yang romantis. Itu adalah momen paling indah dalam hidup saya, tapi sekarang semuanya terasa seperti mimpi buruk. Mengapa dia melakukan ini? Apakah cinta kami hanyalah sandiwara? Pertanyaan itu bergema di kepala saya, membuat saya tak bisa tidur. Di Indonesia ini, di mana norma masyarakat seperti rantai yang mengikat, mungkin Adi tak punya pilihan. Tapi hati saya tak bisa menerima. Saya merasa seperti karakter pendukung dalam Noel yang tiba-tiba ditinggalkan tanpa akhir bahagia. Pagi harinya, saya pergi ke kantor dengan wajah pucat. Rekan kerja bertanya, tapi saya hanya tersenyum palsu. Di dalam, badai emosi bergolak. Saya membayangkan Adi dengan perempuan itu, tertawa bersama, dan hati saya seperti diremas. Saya harus melawannya, bisik saya pada diri sendiri. Saya hubungi Adi lagi, tapi dia tak angkat. Kemudian pesan datang, "Ma, Arya. Ini akhirnya." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Saya menangis di toilet kantor, air mata campur dengan amarah. "Kenapa kamu begini, Adi? Saya yang selalu ada untukmu." Konflik inner semakin hebat, antara memakan atau membenci. Saya ingat masa kecil kami bermain di sawah desa, berjanji selamanya bersama. Tapi sekarang janji itu hancur. Sore itu, saya bertemu dengan teman lama, Rian, yang tahu tentang orientasi saya. Kami duduk di sebuah kai di Kemang, minum teh hangat. "Adi kianati kamu?" tanyanya setelah saya cerita. Saya mengangguk, mata berkaca. "Dia takut, Rian. Keluarganya tekan dia." Rian menggelengkan kepala. "Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti kamu. Kamu layak lebih baik." Kata-katanya membuat saya berpikir. Apakah saya terlalu lama menjadi pendukung? Mungkin saatnya saya jadi pemeran utama dalam cerita saya sendiri. Tapi cinta pada Adi terlalu dalam, seperti akar yang menancap kuat. Malam itu, saya pulang dengan hati berat, memimpikan Adi yang datang meminta maaf. Beberapa hari kemudian, undangan pernikahan Adi datang via email. Melihat nama perempuan itu, hati saya seperti terkoyak. "Ini nyata," gumam saya. Saya putuskan untuk pergi ke acara itu di sebuah masjid di Jakarta Selatan. Saat melihat Adi dalam baju pengantin, tampan tapi mata kosong, saya hampir ambruk. Dia melihat saya dari kejauhan, ekspresinya campur antara sedih dan bersalah. Setelah akad, saya dekati dia. "Selamat, Adi," kata saya pelan. Dia memeluk saya singkat. "Arya, Ma. Ini untuk keluarga." Bisikannya membuat air mata saya hampir jatuh. "Dan untuk kita." "Untuk cinta kita?" tanya saya dalam hati. Konflik semakin dalam, antara melepaskan atau memperjuangkan. Malam resepsi, saya duduk di pojok, memandang Adi menari dengan istrinya. Hati saya panas, tapi juga pilu. Tiba-tiba, pria yang dulu teman kantor Adi datang mendekat. "Kamu masih di sini? Adi sudah milik orang lain," katanya sinis. Amarah saya meledak. "Dia pernah milik saya," bentak saya pelan. Dia tertawa. "Kamu hanyalah masa lalu." Kata-kata itu seperti cambuk. Saya pergi dari sana, hati hancur. Di jalan pulang, hujan deras lagi, seperti menangisi nasib saya. "Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi?" tanya saya pada langit. Keesokan, saya sakit. Demam tinggi, tapi lebih dari itu, sakit hati. Ibu menelepon dari desa. "Arya, kamu baik-baik saja? Kapan pulang bawa calon istri?" Tawa palsu saya terdengar getir. "Segera, Bu." Bohong itu menyiksa. Di dalam, saya berjuang dengan diri sendiri, apakah saya harus move on? Tapi bayangan Adi selalu ada. Saya tulis surat panjang untuknya, menuangkan semua perasaan. "Adi, kamu khianati saya, tapi saya masih cinta." Tapi saya tak kirim, hanya simpan sebagai pengingat.
Seminggu kemudian, Adi datang ke apartemen saya. Wajahnya kusut, mata merah. Arya, saya tak bisa. Pernikahan ini salah. Kata-katanya membuat hati saya berdegup. Kenapa sekarang? Tanya saya dingin. Dia menangis. Saya takut kehilangan kamu selamanya. Kami berpelukan, air mata bercampur. Tapi di balik kebahagiaan ada ketakutan. Apakah ini awal baru atau hanya ilusi lagi? Konflik inner semakin kuat antara percaya atau waspada. Hari-hari berikutnya, Adi cerai dari istrinya. Skandal itu heboh di keluarganya. Ayahnya marah besar, mengusir dia. Adi datang ke saya membawa tas kecil. Saya pilih kamu, Arya. Kata-kata itu manis tapi pahit. Kamu korbankan segalanya, tanya saya. Dia mengangguk. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil, penuh cinta tapi juga rintangan. Masyarakat bisik-bisik, teman menjauh. Tapi di dalam hati saya bergolak, apakah ini layak? Suatu malam kami bertengkar lagi. Kamu menyesal, tanya saya. Adi diam, kadang ya, jawabnya jujur. Itu menyakitkan. Lalu kenapa kamu di sini, jerit saya. Dia memeluk saya. Karena cinta lebih besar. Konflik itu membuat kami lebih dekat, tapi juga lebih rapuh. Akhirnya, kami putuskan pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di antara pantai dan sawah, kami bangun hidup baru. Tapi masa lalu menghantui. Keluarga Adi hubungi, memohon maaf. Kami terima kalian, kata ayahnya. Itu keajaiban. Hati saya lega, tapi emosi masih bergolak. Kedatangan Ma dari keluarga Adi seperti angin segar di tengah badai, tapi di hati saya, luka pengkhianatan masih menganga lebar. Mereka terima kita sekarang. Setelah semua yang terjadi, gumam saya sendirian di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkedip seperti mata yang mengejek. Adi tidur lelap di dalam, tapi saya tak bisa. Setiap malam, mimpi buruk datang. Adi meninggalkan saya lagi, memilih normalitas yang dipaksakan masyarakat. Cinta kami yang seharusnya indah, sekarang terasa seperti perang yang tak pernah usai. Di Indonesia ini, di mana hukum dan budaya sering menindas yang berbeda, kami seperti buronan yang bersembunyi di balik senyum. Pagi harinya, Adi bangun dengan senyum cerah. Ayah mau ketemu kita di Bogor minggu depan, katanya antusias. Saya mengangguk, tapi hati saya berat. Kamu yakin ini bukan jebakan? Tanya saya pelan. Matanya redup. Arya, jangan begitu. Mereka tulus. Tapi pengalaman pahit membuat saya ragu. Konflik inner semakin menyiksa, antara mempercayai perubahan atau melindungi hati. Kami berangkat ke Bogor dengan mobil sewaan, jalanan macet membuat waktu terasa lambat. Di perjalanan, Adi pegang tangan saya. Kita akan baik-baik saja, bisiknya. Tapi di dalam, saya berdoa agar ini bukan akhir. Sampai di rumah keluarga Adi, suasana tegang. Ayahnya, seorang pensiunan guru, memeluk Adi lama. Lalu memandang saya. Arya, ma atas sikap kami dulu. Kata-katanya hangat, tapi saya lihat keraguan di matanya. Ibu Adi menyajikan makanan khas Sunda, tapi obrolan terasa kaku. Kami ingin yang terbaik untuk Adi, kata ayahnya. Dan itu termasuk kamu, Arya. Air mata saya hampir jatuh. Tapi kemudian pamannya datang, wajah marah. Ini dosa. Kalian bawa malu keluarga. Jeritanya memecah kedamaian. Adi berdiri. Ini hidup saya, Om. Pertengkaran meledak, kata-kata kasar terlontar. Saya diam, hati saya hancur melihat Adi membela kami. Konflik keluarga ini seperti api yang membakar, membuat saya mempertanyakan apakah cinta ini terlalu mahal harganya. Pulang dari sana, Adi diam sepanjang jalan. Mereka tak pernah berubah sepenuhnya, gumamnya. Saya peluk dia di mobil. Kita punya satu sama lain.
Tapi di dalam, luka baru terbuka. Malam itu, kami berbicara panjang. Arya, kadang saya menyesal meninggalkan pernikahan itu. Pengakuan Adi seperti bom. Kenapa bilang sekarang, tanya saya dengan suara gemetar. Karena saya takut kehilangan identitas saya. Kata-katanya menyakitkan, tapi jujur. Konflik inner kami saling bertabrakan, dia antara keluarga dan cinta, saya antara memakan dan melupakan. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Rekan kerja saya tahu tentang kami dari gosip yang menyebar. Bos memanggil saya. Arya, ini mempengaruhi citra perusahaan. Ancaman pemecatan itu nyata. Hati saya panik. Mengapa dunia begitu kejam, tanya saya pada Adi malam itu. Dia memeluk saya. Kita lawan bersama. Tapi di dalam, saya merasa sendirian. Saya mulai mencari pekerjaan baru, tapi wawancara gagal karena alasan pribadi. Frustrasi menumpuk membuat saya marah pada Adi. Ini gara-gara kamu, bentak saya suatu malam. Dia terluka. Saya juga korban, Arya. Pertengkaran itu semakin sering, emosi meluap seperti sungai banjir. Suatu hari, saya bertemu mantan Adi, pria itu lagi. Di sebuah mal, dia menyapa sinis. Adi bahagia sekarang, tanyanya. Saya jawab tegas. Ya, dengan saya. Tapi dia tertawa. Dia pernah bilang kamu hanyalah pengganti. Kata-kata itu seperti racun, meracuni pikiran saya. Pulang, saya konfrontasi Adi. Benarkah saya pengganti, jerit saya. Adi menangis. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Pengakuan itu semakin dalam luka. Konflik inner mencapai puncak, apakah cinta ini asli atau hanya ilusi? Kami putuskan liburan ke Bali untuk menyembuhkan. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan, angin laut menyapu kekhawatiran. Arya, ma atas segalanya, kata Adi. Saya cium keningnya. Kita mulai baru. Tapi di malam hari, mimpi buruk datang lagi. Saya bangun berkeringat, hati berdegup. Apakah ini akan berakhir, gumam saya. Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Keluarga saya tahu dari gosip desa. Ibu menelepon, menangis. Arya, ini salah. Pulanglah, biar kami obati. Kata-katanya seperti pisau. Saya jawab pelan. Bu, ini siapa saya? Dia diam, lalu putus telepon. Hati saya hancur. Adi hibur saya, tapi emosi semakin berat. Akhirnya, klimaks datang. Adi dapat tawaran kerja di luar negeri, Singapura. Ini kesempatan, Arya. Kita bisa hidup bebas di sana. Tapi saya ragu. Bagaimana dengan keluarga kita, tanya saya. Dia jawab. Kita bangun keluarga baru. Keputusan itu sulit, konflik inner seperti perang, antara tinggal atau pergi. Saya setuju, tapi dengan hati berat. Packing barang, saya temukan surat lama dari Adi. Arya, kamu adalah cintaku. Air mata jatuh. Mungkin ini jalan keluar. Kepindahan ke Singapura terasa seperti pelarian dari neraka, tapi di hati saya, neraka itu masih membara dalam bentuk keraguan yang tak pernah padam. Apakah ini benar-benar awal baru, atau hanya penundaan pengkhianatan berikutnya, gumam saya saat pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta, memandang Jakarta yang semakin kecil di bawah. Adi tidur di samping saya, tangannya memegang erat milik saya, tapi sentuhan itu sekarang terasa rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Di negeri baru ini, di mana lebih diterima, kami seharusnya bebas, tapi luka masa lalu seperti bayang-bayang yang mengikuti setiap langkah. Cinta kami yang pernah romantis, sekarang penuh dengan retak-retak emosi yang dalam. Sesampai di Singapura, kami tinggal di apartemen kecil di Orchard Road. Adi mulai kerja di perusahaan IT, sementara saya relance sebagai desainer. Hari-hari awal penuh harapan, jalan-jalan di Gardens by the Bay, makan malam romantis di tepi sungai.
Ini hidup kita sekarang, kata Adi sambil cium pipi saya. Tapi di malam hari, saat dia tidur, saya duduk sendirian mempertanyakan. Kenapa hati saya masih sakit? Apakah pengkhianatan itu tak pernah hilang? Konflik inner semakin ganas, seperti ular yang melilit jiwa. Beberapa minggu kemudian, masalah datang lagi. Adi bertemu teman lama dari Indonesia, seorang pria yang dulu dekat dengannya. Mereka bertemu untuk kopi dan Adi pulang terlambat. Hanya obrolan biasa, katanya. Tapi mata saya melihat keraguan. Jangan bohong lagi, Adi, bentak saya. Dia marah. Kamu selalu curiga. Pertengkaran itu meledak, barang-barang terlempar. Kamu pernah khianati saya, bagaimana saya percaya, jerit saya. Adi menangis. Itu masa lalu. Tapi bagi saya, masa lalu itu hidup. Malam itu, saya keluar rumah, berjalan di jalanan Singapura yang ramai. Hati saya penuh amarah dan kesedihan. Mengapa cinta ini begitu menyiksa, tanya saya pada bintang-bintang. Saya ingat saat Adi menikah dulu, rasa sakit itu kembali. Pulang, Adi menunggu dengan mata merah. Ma, Arya. Saya tak akan ulangi. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kemudian, keluarga Adi hubungi lagi. Ayahnya sakit, minta Adi pulang. Saya harus pergi, kata Adi. Saya panik. Sendiri. Bagaimana dengan saya, tanya saya. Dia jawab. Ini keluarga Arya. Kata-kata itu seperti pengkhianatan baru. Konflik inner mencapai klimaks, antara membiarkan atau memaksa ikut. Adi pergi selama seminggu. Setiap hari, saya tunggu teleponnya. Tapi pesan semakin jarang. Sibuk dengan ayah, katanya. Hati saya gelisah. Saya bayangkan yang terburuk, dia kembali ke normal. Malam ke-6 dia telepon. Arya, ayah minta saya tinggal di Indonesia. Suaranya pecah. Dan kamu, tanya saya dengan napas tertahan. Saya ragu. Pengakuan itu menghancurkan saya. Kamu khianati lagi, jerit saya, lalu matikan telepon. Saya menangis sepanjang malam, hati seperti terkoyak. Mengapa selalu begini, gumam saya. Pagi harinya, saya putuskan pulang ke Indonesia. Di pesawat, emosi meluap, marah, sedih, cinta. Sesampai di Jakarta, saya langsung ke rumah Adi di Bogor. Di sana, Adi terkejut melihat saya. Arya, kenapa datang, tanyanya. Saya jawab. Untuk akhiri ini. Matanya berkaca. Jangan, please. Kami berbicara panjang, air mata bercampur. Saya tak bisa tinggalkan keluarga, katanya. Dan saya tak bisa terus jadi pendukung, jawab saya. Konflik itu seperti badai, menghancurkan segalanya. Akhirnya, kami putus. Saya pergi dengan hati hancur, tapi juga bebas. Di jalan pulang, saya menangis, tapi ada kedamaian. Ini akhir peran saya, pikir saya. Beberapa bulan kemudian, saya mulai hidup baru. Kerja di agensi baru, teman-teman yang mendukung. Tapi Adi selalu di pikiran. Suatu hari, dia hubungi. Arya, saya salah. Ayah terima kita. Kata-katanya mengejutkan. Terlambat, jawab saya dingin. Tapi hati saya goyah. Kami bertemu di Kailama. Adi tampak kurus, mata sedih. Saya cintai kamu, Arya. Pengakuan itu menyentuh. Konflik inner kembali, antara memakan atau lanjut sendiri. Saya pilih memakan. Kami mulai lagi pelan-pelan. Di Singapura dengan dukungan keluarga. Tapi emosi masih berat, luka butuh waktu sembuh. Ma dari Adi terasa seperti obat, tapi luka di hati saya seperti parut yang tak pernah hilang sepenuhnya, selalu mengingatkan pada pengkhianatan yang pernah terjadi. Apakah saya bisa percaya lagi, gumam saya setiap pagi di apartemen Singapura, memandang cermin dengan mata lelah.
Adi berusaha keras, memasak sarapan, mengirim pesan manis, tapi setiap sentuhan terasa hampa. Cinta kami sekarang seperti rumah yang dibangun ulang setelah gempa, kuat tapi penuh retak. Di negeri asing ini, jauh dari tekanan Indonesia, kami seharusnya bahagia, tapi konflik inner saya seperti hantu yang tak mau pergi. Hari-hari berlalu dengan rutinitas. Adi kerja lembur, saya sibuk dengan proyek. Tapi malam hari, saat kami berbaring bersama, pikiran saya melayang. Bagaimana jika dia khianati lagi? Pertanyaan itu menyiksa. Suatu malam, saya konfrontasi. Adi, kamu pernah bilang saya pengganti. Dia terkejut. Itu dulu, Arya. Sekarang kamu segalanya. Tapi kata-kata tak cukup. Konflik semakin dalam antara cinta dan trauma. Kemudian teman Adi dari Indonesia datang berkunjung. Pria yang sama yang dulu membuat masalah. Halo Arya, sapanya ramah, tapi saya curiga. Malam itu mereka minum bersama. Adi pulang mabuk. Apa yang kalian bicarakan? Tanya saya marah. Dia jawab. Hanya nostalgia. Tapi saya tak percaya. Pertengkaran meledak. Kamu masih suka dia, jerit saya. Adi menyangkal, tapi air matanya mengalir. Saya takut kehilangan kamu karena kecurigaanmu. Kata-katanya membuat saya malu, tapi juga semakin sakit. Pagi harinya, kami diam, saya pergi jalan-jalan ke Marina Bay, memandang air yang tenang. Mengapa hati saya tak bisa sembuh? Tanya saya pada angin. Saya ingat semua pengkhianatan, pernikahan, keraguan, kebohongan. Emosi meluap, membuat saya menangis di bangku taman. Pulang, Adi menunggu dengan bunga. Ma, Arya. Mari kita terapi. Ide itu mengejutkan. Kami mulai sesi dengan psikolog, menuangkan semua. Saya trauma karena pengkhianatan, kata saya. Adi mendengarkan, menangis. Saya salah, dan saya akan buktikan. Proses itu sulit, emosi seperti ombak yang menghantam. Beberapa sesi kemudian, saya mulai membuka. Saya cintai kamu, Adi, tapi takut. Dia peluk saya. Kita lawan bersama. Tapi konflik masih ada, semakin kuat tapi juga semakin jernih. Suatu hari, berita dari Indonesia, undang-undang anti diusulkan. Keluarga Adi panik, hubungi kami. Pulanglah, aman di sini, kata ayahnya. Adi ragu. Kita tetap di Singapura, tanyanya pada saya. Saya jawab. Ini rumah kita sekarang. Keputusan itu memperkuat kami, tapi juga menambah beban emosi. Malam itu, kami berbicara tentang masa depan. Anak. Adopsi, tanya Adi. Saya tertawa getir. Di Indonesia, mustahil. Konflik budaya itu menyiksa. Akhirnya, klimaks emosi datang saat ulang tahun saya. Adi siapkan kejutan, tiket ke Bali, liburan romantis. Di sana, di pantai, dia berlutut. Arya, maukah kamu jadi pasangan hidup saya? Cincin sederhana di tangannya. Air mata saya jatuh. Ya, Adi. Tapi di dalam, keraguan masih ada. Kembali ke Singapura, kami rencanakan pernikahan kecil dengan teman. Tapi malam sebelumnya, saya mimpi buruk, Adi pergi lagi. Bangun, saya menangis. Saya tak bisa, kata saya pada Adi. Dia terluka. Kenapa sekarang? Konflik inner meledak, antara bahagia atau lari. Kami batalkan dan itu menghancurkan. Adi marah. Kamu tak pernah percaya, jeritnya. Saya jawab. Karena pengkhianatanmu. Kami pisah ranjang, emosi membara. Beberapa hari kemudian, rekonsiliasi. Ma, Arya. Kita butuh waktu. Kata Adi. Saya setuju. Konflik itu membuat kami lebih kuat, tapi luka semakin dalam. Pernikahan kecil kami akhirnya terjadi, tapi di balik senyum dan tepuk tangan teman, hati saya seperti lautan yang bergolak,
penuh ombak emosi yang tak pernah tenang. Apakah ini akhir bahagia, atau awal dari siksaan baru, gumam saya saat kami bertukar cincin di taman kecil Singapura. Angin sepoi menyapu wajah kami. Adi memandang saya dengan mata penuh cinta, tapi saya lihat bayang-bayang keraguan di sana, sama seperti milik saya. Cinta kami, setelah semua pengkhianatan dan konflik, sekarang terasa seperti kemenangan yang pahit, penuh dengan pelajaran hidup yang menyakitkan. Di negeri ini kami bebas, tapi jiwa kami masih terikat oleh masa lalu Indonesia yang keras. Hari-hari setelah pernikahan penuh kebahagiaan semu. Kami liburan ke Bali lagi, berjalan di pantai, tapi pikiran saya melayang. Bagaimana jika keluarga tolak lagi? Konflik inner semakin hebat, seperti api yang tak padam. Malam itu di Ila, Adi peluk saya. Kita selamanya, bisiknya. Tapi saya tak bisa tidur, mempertanyakan segalanya. Kembali ke rutinitas, masalah datang. Adi dapat promosi, tapi harus pindah ke cabang di Jakarta. Ini kesempatan, Arya, katanya. Saya panik. Kembali ke sana. Di mana kita ditindas, tanya saya. Dia jawab. Kita lebih kuat sekarang. Keputusan sulit itu memicu pertengkaran. Kamu egois, jerit saya. Adi balas. Kamu tak pernah maju. Emosi meluap, air mata bercampur amarah. Akhirnya, kami pindah ke Jakarta. Tinggal di apartemen aman, tapi tekanan masyarakat kembali. Tetangga bisik-bisik, keluarga hubungi dengan nasihat kembali normal. Hati saya hancur. Mengapa kita kembali, gumam saya. Suatu hari, demo anti pecah di kota. Adi dan saya sembunyi di rumah, takut. Ini negeri kita, tapi kita seperti musuh, kata Adi pilu. Konflik semakin dalam, antara bertahan atau lari lagi. Klimaks datang saat ayah Adi sakit parah. Kami ke Bogor, dan di sana ayahnya pegang tangan kami. Makan ayah, anak-anakku. Cinta kalian indah. Kata-kata itu menyembuhkan luka. Air mata kami jatuh. Terima kasih, Yah, kata Adi. Setelah ayah meninggal, kami putuskan tinggal di Indonesia, advokasi hak secara diam-diam, saya mulai komunitas online, Adi dukung. Emosi masih berat, tapi sekarang penuh harapan. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak secara tidak resmi melalui saudara. Hidup kami penuh cinta, meski rintangan. Kita menang, kata Adi suatu malam. Saya peluk dia. Ya, setelah semua. Di akhir, saya sadar, saya tak lagi pendukung, tapi pemeran utama dalam cerita kami. Cinta ini, dengan semua drama dan haru, membuat kami lebih manusiawi.